Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 paralel 4. Di sini kami akan membahas terkait tugas kelompok mata kuliah struktur diskret. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gifan Bezaki dengan NIM G6401231098 dan rekan saya Stephen Wibowo dengan NIM G6401231021, Desi Ardiani dengan NIM G6401231018, Muhammad Fauzan Akbar dengan NIM G6401231045 dan Sabita Naila Safaura dengan NIM G6401231096. Oke, kita akan ke soal pertama. Bisa di next. Oke. Soalnya adalah sebagai berikut. Oke, langsung aja ke berikutnya. Oke, berikut ini visualisasi diagram Venn yang ini sudah di perbagian-perbagian, jadi ditampilkan di visualisasi ini, tidak dalam bentuk keseluruhan. Oke, lanjutnya. Oke, di sini untuk tiap-tiap kategori itu kita simbolkan dengan huruf, yang mana di sini untuk hotdog disimbolkan dengan A, dengan ayam goreng disimbolkan dengan B, dan salad C, dan dessert atau penutup dengan D. Nah, di sini untuk hotdog dan ayam goreng disimbolkan dengan A, N, B, untuk hotdog dan salad A, N, C, dan seterusnya. Oke, yang mana sini untuk N itu merupakan irisan, dan untuk tanda peserta itu digabung atau dijumlah, digabung ya. Oke. Oke, berdasarkan prinsip inklusi dan eksklusi, untuk nilai S sendiri atau semesta, yang mana nilainya itu ada 65, di sini adalah total keseluruhan nilai dari masing-masing himpunan dikurangi dengan irisannya, yang mana dengan kaidah sebagai berikut. Dijumlahkan eh, himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D, kemudian dikurangkan dengan A irisan B, A irisan C, A irisan D, B irisan C, B irisan D, dan C irisan D. Kemudian dijumlahkan lagi dengan irisan dari tiga himpunan, yaitu A irisan B, irisan C, dan dijumlahkan A irisan B, irisan D, dan A irisan C, irisan D, kemudian ditambah B irisan C, irisan D. Kemudian dikurangkan lagi dengan irisan empat himpunan, A irisan B, irisan C, irisan D. Dan kemudian ditambahkan dengan komplement dari semua yang belum termasuk tadi. Nah, set- yang setelah kita rumuskan rumus tersebut, kita bisa langsung masukkan saja ke rumusnya nilai-nilai tersebut yang sudah dijabarkan di soal. Yang mana nilai himpunan A itu tuh ada 21, B ada 35, C 28, dan D 32. Kemudian dikurangkan dengan irisan dua himpunan, yaitu A irisan B 13, A irisan C 10, dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan irisan tiga himpunan, kemudian dikurangkan dengan irisan empat himpunan. Kemudian ditambahkan dengan yang ditanya, yang mana ditanya di soal itu adalah eh, memba- yang membantu menyiapkan dan menyusun tempat piknik, yang mana itu tuh adalah yang tidak membawa makanan sama sekali. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah dua. Jadi dua adalah anggota atau staf yang menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Oke. Kemudian untuk soal B dan soal C dilanjutkan oleh rekan saya Sabita. Kepada Sabita dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian C. Jadi untuk yang bagian C itu ditanyakan siapa yang membawa tepat satu jenis makanan. Nah, di sini diketahui kalau misalkan untuk yang hanya A ditambah hanya B ditambah hanya C dan hanya D itu bertotalkan 24. Nah, untuk mencari yang hanya A-nya itu 2 dan untuk hanya B-nya itu untuk himpunan semua B-nya dikurang dengan A irisan B dikurang B irisan C dikurang B irisan D dan ditambahkan dengan A irisan B irisan C. Dan kemudian ditambahkan A irisan B irisan D dan ditambahkan B irisan C di irisan D terus dikurangi A irisan B irisan C dan irisan D yang didapati hasilnya itu 8. Nah, kemudian yang untuk yang bagian hanya C ini. Nah, itu tuh dari keseluruhan total C-nya ini dikurangi dengan himpunan A irisan C, dikurangi himpunan B irisan C, dan dikurangi C irisan D, ditambah A irisan B irisan C, dan ditambah A irisan C irisan D, yang kemudian ditambahi dengan himpunan B irisan C irisan D, dan dikurangi dengan A irisan B irisan C irisan D, yang kemudian didapati bahwa hasilnya itu 6. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir yang hanya D-nya ini, dari total keseluruhan D-nya itu dikurangi dengan himpunan A irisan D, dikurangi B irisannya D, terus habis itu dikurangi himpunan C irisan D, dan ditambah oleh himpunan A irisan B irisan D, dan ditambah dengan A irisan C irisan D, dan ditambah dengan B irisan C irisan D, dikurangi A irisan B irisan C, di irisan D, yang kemudian hasilnya itu 8. Nah, ini tuh mengikuti sesuai dari diagram Venn yang sebelumnya. Boleh dilanjut dengan soal kedua. Baik, selanjutnya saya akan bantu menjelaskan untuk soal nomor 2 dari soal sendiri, yaitu ditanyakan berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf dalam korespondens sehingga A tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan, B terdapat dua pasang huruf identik yang berurutan, dan C terdapat paling sedikit tiga pasang huruf identik yang berurutan. Next. Kali ini saya akan membantu menjelaskan untuk jawaban soal nomor 2A. Pertama-tama, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa banyak huruf yang terdapat pada korespondens. Setelah kita hitung, ternyata terdapat 14 huruf, di mana terdapat huruf O, R, E, S, dan N yang mempunyai jumlah huruf banyak 2. Nah, untuk soal 2A itu yang ditanyakan adalah jumlah semua cara sehingga tidak ada pasangan huruf yang identik secara berurutan. Maka di sini saya akan menggunakan cara di mana pertama kita akan mencari terlebih dahulu jumlah semua cara menyusun huruf dari korespondens. Lalu kita akan mencari juga berapa banyak cara untuk menyusun huruf tersebut secara identik dan berpasangan, baik tersebut satu pasang, dua pasang, tiga pasang, hingga lima pasang. Lalu untuk mengetahui berapa banyak cara tidak ada
pasangan identik yang berurutan, maka akan kita kurangi nilai yang kita dapat yang tadi, yang cara penyusunan huruf identik tersebut dengan semua cara menyusun huruf, sehingga tidak didapat komplemennya dan didapat yang apa yang kita cari di soal tadi. Nah, maka di sini saya akan memberikan definisi. Pertama, A itu adalah semua cara penyusunan huruf pasangan identik berurutan. O itu untuk sepasang huruf O berurutan, R untuk sepasang huruf R berurutan, dan seterusnya untuk huruf E, S, dan N. Maka seperti yang tadi, yang pertama, cara menghitung jumlah semua cara menyusun huruf korespondens itu adalah dengan membuat, yaitu 14 faktorial, 14 dari jumlah seluruh huruf yang ada di korespondens, dan 2 faktorial sebanyak 5, semuanya dikali, karena terdapat 5 huruf yang mempunyai jumlah yang sama, yaitu sebanyak 2, yaitu O, R, E, S, dan N. Sehingga setelah dibagi, hasilnya menjadi 2.724.321.600 cara. Selanjutnya, untuk mencari semua cara penyusunan huruf yang identik, maka kita cari menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, di mana di sini pertama untuk satu pasang, yaitu jumlah semua cara untuk O, untuk huruf R, E, S, dan N, di mana mereka punya pasangan berurutan. Selanjutnya kita kurangi dengan jumlah pasangan identik berurutan sebanyak 2 pasang, yaitu O, R, O, E, O dan S, O, N, R dan E, R dan S, R dan N, E dan S, E dan N, dan S dan N. Selanjutnya kita tambah dengan semua kombinasi 3 pasangan huruf identik berurutan, yaitu O, R, E, O, R, S, O, R, N, O, E, S, dan seterusnya. Lalu kita kurangi dengan 4 pasang huruf identik berurutan, yaitu O, R, E, S, O, R, E, N, O, R, S, N, O, S, N, dan R, E, S, N. Lalu yang terakhir kita tambah dengan 5 pasang huruf identik berurutan. Maka untuk masing-masing dari pasangan tersebut kita hitung nilainya. Untuk satu pasang kita dapat 389.188.800. Untuk yang 2 pasang 9.979.200. Lalu untuk yang 3 pasang yaitu 544.320, 4 pasang 60.400, dan 5 pasang itu 14.400. Di mana cara menghitungnya masing-masing itu, untuk yang satu pasang itu dua huruf yang dari satu pasangan dianggap satu kesatuan, sehingga dianggap ada 13 huruf. Lalu hanya kan ada 4 pasangan yang identik, maka 2 faktorialnya ada sebanyak 4. Lalu untuk yang 2 pasang, maka 4 huruf tersebut akan menjadi satu kesatuan, sehingga 14 dikurang 4 adalah 10, ditambah 1 sehingga 11 faktorial. Lalu terdapat 3 huruf lainnya yang sama, yaitu sehingga jadi 2 faktorial sebanyak 3, dan seterusnya hingga 5 pasang caranya sama. Maka didapat karena terdapat 5 cara untuk satu pasang, maka 5 kali jumlah tadi, lalu dikurang 10 kali sebanyak yang 2 pasang tadi, ditambah 10 dari cara 3 pasang, dikurang 5 kali cara 4 pasang, lalu ditambah 4 kali 1 kali, 14.400. Lalu didapat semua cara penyusunan huruf pasangan identik berurutan itu adalah 1.851.307.200, sehingga jika ditanya semua cara sehingga tidak ada penyusunan identik, itu adalah kita kurangi seluruh cara menyusun huruf dikurang dengan cara tadinya, sehingga menjadi 873.014.400. Maka dapat disimpulkan untuk jawaban nomor 2A, cara menyusun huruf-huruf sehingga tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan adalah 873.014.400 cara. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2B dan 2C, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Fauzan Akbar. Untuk selanjutnya nomor 2B, yaitu kita disuruh mencari tepat 2 pasang huruf berurutan. Maksudnya apa? Seperti di contoh, yaitu di OORR, di mana ini kalau kita pasangin 4 huruf ini nanti sisanya ada 10. Nah, itu untuk yang tepat 2 pasang huruf berurutan. Yang bukan itu kayak OORR, EE, atau RR, SS, OO. Karena ini dia jadi 3 pasang huruf berurutan. Nah, untuk nyari tepat 2 pasang huruf berurutan ini kita bisa menghitung dengan total permutasi 2 pasang berurutan dikurang sama permutasi 3 pasang berurutan atau lebih. Kayak 4 pasang atau 5 pasang ya. Di situ kita bisa hitung, ini di sini 11 faktorial per 2 faktorial pangkat 3, karena di sini kan 4 hurufnya dijadiin satu blok, jadi ntar sisanya ada 11 unit. Nah, ini dikali sama pemilihan 5 pasang, karena kita di sini punya 5 pasang huruf, yaitu O, R, E, S, N. Nah, ini nanti dipilih 2, karena di sini kita milih 2 pasang. Habis itu dikurang sama yang lainnya, yang permutasi 3 pasang, permutasi 4 pasang, sama permutasi 5 pasang. Selanjutnya nanti kita dapat, setelah menghitung, dapat 48.976.080. Selanjutnya untuk nomor C, yaitu paling sedikit 3 pasang huruf berurutan. Maksudnya apa di sini? Contohnya kayak OO, RR, EE, dan seterusnya di sini sampai ada 5 pasang yang berurutan. Nah, untuk yang bukan itu berarti dia kayak 2 pasang berurutan, terus yang lainnya. Terus buat nyari ini jumlah kasus minimal 3 pasang berurutan, itu tinggal kita hitung jumlah kasus tepat 3 pasang berurutan, terus sama yang 4 pasang berurutan, sama 5 pasang berurutan. Nah, ini tinggal dihitung aja. Sama kayak nomor yang B, cuma nanti ini untuk yang 3 pasang berurutan, terus 4 pasang berurutan, sama 5 pasang berurutan. Nanti dihitung masing-masing sehingga ditemukan, yaitu 907.080. Selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya kita mau cari NFA dan DFA dan ngecek apakah input suatu pesan diterima dengan NFA berikut. Nah, di sini diberikan penjelasan tentang diagram NFA-nya. Mungkin untuk lebih jelas bakal kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini kami sudah menggambar diagram dari NFA-nya. Jadi di mana key 0 jika dimasukkan tolong maka dia akan kembali. Namun apabila dimasukkan pesan dan pesankan dia akan lanjut ke step key 3. Key 0 apabila dimasukkan saya akan lanjut ke step key 1. Key 1 di input ingin akan lanjut ke step key 2. Key 2 input memesan akan lanjut ke step Q3, dan tiket akan lanjut ke Q4. Nah, di sini sebenarnya kita nggak dikasih tahu final state itu di mana. Jadi kita bakal analisis dulu di mana final state-nya. Yang pertama, di soal diberitahu kalau diagram state ini bisa mengenali 4 macam input. Yang pertama, saya ingin pesan tiket, tolong pesankan tiket untuk saya dan pesankan tiket. Dari
input yang bisa dikenali oleh sistem NFA ini, kita dapat menemukan final state dan kita melakukan analisis. Contohnya yang pertama, kita akan menganalisis saya ingin memesan tiket. Nah, di sini kita akan menggunakan basis dari theta topi Q0, epsilon sama dengan Q0. Maka apabila theta topi Q0 saya dimasukkan Q0, saya, maka dia akan menjadi theta Q0, epsilon, saya, yang berarti dia akan lanjut ke Q0 saya akan Q1. Lalu apabila kita masukkan saya ingin, maka kita akan menggunakan prinsip rekursif dari sebelumnya. Nah, di sini contohnya theta topi Q0, saya ingin itu sama aja dengan theta tanpa topi dalam kurung Q0, saya, ingin. Maka akan menjadi theta Q1, ingin, di mana kalau Q1, ingin kita input, maka dia akan lanjut ke Q2. Nah, yang terakhir saya ingin memesan Q0, saya ingin memesan, maka jadinya theta Q0, saya ingin, memesan. Nah, theta Q0 saya ingin itu kan sama aja Q2, berarti theta Q2, memesan akan lanjut ke Q3. Nah, di sini juga saya ingin memesan tiket, akan sama aja dari theta topi Q0, saya ingin memesan tiket akan sama aja dengan theta Q0, saya ingin memesan tiket, tiket, maka Q0, saya ingin memesan kan sudah didapatkan dari sebelumnya yaitu Q3, tiket, maka akan lanjut ke Q4. Dari sini kita bisa mendapatkan salah satu ininya ada final state itu di Q4. Mungkin cara yang sama bakal dilanjutkan ke pesan tiket. Pesan tiket itu kan theta Q0, pesan, maka dia akan lanjut ke Q3. Dan yang terakhir Q0, pesan tiket itu akan lanjut ke Q4, maka Q4 akan menjadi final state untuk yang kedua. Yang ketiga, tolong pesankan tiket untuk saya. Theta topi Q0, tolong itu tetap di Q0. Theta topi Q0 tolong pesankan, dia akan lanjut ke state Q3. Theta topi Q0 tolong pesankan tiket, maka dia akan lanjut ke Q4. Theta topi Q0 tolong pesankan tiket untuk karena untuk tidak dimasukkan ke dalam diagram ini, maka dia akan tetap di state-nya, tidak akan bergerak kemana-mana. Dan yang terakhir, theta topi Q0 tolong pesankan tiket untuk saya. Karena sudah di state Q4 dan Q4 tidak menerima, apabila di input saya tidak akan pergi ke state lain, maka akan tetap di Q4. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa Q4 adalah final state. Dan yang terakhir, pesankan tiket, theta topi Q0, pesankan akan lanjut langsung ke Q3. Theta topi Q0, pesankan tiket akan lanjut ke Q4. Maka dari pembuktian ini kita dapat membuktikan bahwa final state-nya itu ada di Q4. Untuk yang berikutnya, di sini kan kita akan mengecek apakah input diterima oleh NF-nya atau tidak. Nah, yang pertama saya ingin pesan tiket. Ini sama aja caranya seperti pembuktian tadi. Kita akan menggunakan basis theta Q0, epsilon sama dengan Q0. Maka di sini kita bisa tulis theta topi Q0, saya akan sama dengan kayak theta Q0, epsilon, saya, theta Q0, saya akan lanjut ke Q1. Lalu kita lanjut ke theta topi Q0, saya ingin menjadi theta Q0, saya, ingin menjadi theta Q0, saya kan sudah dapat dari sebelumnya Q1, maka jadi theta Q1, ingin yang akan lanjut ke step berikutnya itu Q2. Nah, theta selanjutnya theta topi Q0, saya ingin pesan, maka akan menjadi theta Q0, saya ingin yang didapatkan Q2, pesan, maka akan tetap di Q2 karena dia tidak akan pergi kemana-mana. Dan yang terakhir Q0 saya ingin pesan tiket, theta Q0, saya ingin pesan, tiket, yaitu theta Q2, tiket. Karena tiket tidak ada input di Q2, maka dia akan tetap di Q2. Maka karena Q2 tidak beririsan dengan Q4, maka dia tidak diterima. Yang B, pesankan tiket untuk saya, theta topi Q0, pesankan, maka akan menjadi theta Q0, epsilon, pesankan, akan menghasilkan langsung ke Q3. Lalu Q0, pesankan tiket akan masukkan theta Q3, tiket yang masukkan Q4. Theta topi pesankan tiket untuk sama aja kayak theta Q0, pesankan tiket, untuk pesankan tiket Q0 sudah dapatkan dari sebelumnya yaitu Q4. Jadi theta Q4, untuk di mana Q4 tidak menerima input untuk, jadi dia akan tetap di step-nya yaitu Q4. Dan yang terakhir theta topi Q0, pesankan tiket untuk saya menjadi theta topi theta Q0, pesankan tiket untuk, saya, maka sudah dapatkan dari sebelumnya pesankan tiket untuk dari Q0 akan menghasilkan step Q4, saya, karena Q4 tidak menerima input saya, maka dia akan tetap di step-nya yaitu Q4. Karena Q4 beririsan dengan Q4, maka pesankan tiket untuk saya diterima oleh sistem NF-nya. Yang nomor C, tolong saya ingin memesan tiket, sama aja seperti yang nomor sebelumnya. Theta topi Q0, tolong akan menghasilkan Q0. Theta topi Q0, tolong akan menghasilkan Q0 juga. Theta topi Q0, tolong, saya itu akan menghasilkan Q1 karena akan menghasilkan theta Q0, saya. Theta topi Q0, tolong, saya ingin akan menghasilkan theta Q1, ingin yang akan berpindah state ke Q2. Theta topi Q0, tolong, saya ingin memesan akan menghasilkan state theta Q2, memesan yang akan lanjut ke step Q3. Dan yang terakhir theta topi Q0, tolong, saya ingin memesan tiket, maka sudah dapatkan dari sebelumnya tolong saya ingin memesan itu dari Q3 dan akan diinput tiket, maka dia akan sambung ke step terakhir itu Q4, maka Q4 beririsan dengan Q4 akan diterima. Dan yang terakhir saya ingin memesan tiket sekarang, theta topi Q0, saya itu akan menghasilkan ke Q1. Theta topi Q0 saya ingin itu sama aja kayak theta Q1, ingin, jadi dia bakal ke step Q2. Theta topi Q0 saya ingin memesan akan sama aja kayak theta Q2, memesan yang akan lanjut ke step Q3. Theta topi Q0 saya ingin memesan tiket sama aja kayak theta Q3, tiket akan lanjut ke Q4. Dan yang terakhir theta topi Q0 saya ingin memesan tiket sekarang, di mana Q0, saya ingin memesan tiket itu sudah di step Q4, sedangkan Q4 apabila dimasukkan input sekarang, maka dia tidak akan pergi ke step manapun, sehingga dia akan tetap di Q4. Maka karena Q4 beririsan dengan Q4, maka pesan tersebut diterima oleh sistem NF-nya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.